Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami datang memuji, memuliakan Engkau. Kami meninggikan Engkau atas kebaikan di dalam hidup kami. Kami mulai chapel kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Tuhan Yesus baik ya? Iya. Yuk sekarang kita mau berdiri semua, berdiri. Iya, yang itu juga berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Kasih Yesus. Ya, yuk ikuti gerakan yang sendiri ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih dari langit, indah dari pelangi, indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lagi dari apa? Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih dari apa? Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari langit, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian." Tuhan menciptakan kita secara istimewa. Biarpun kita masih kecil, kalian masih kecil, yang kecil sudah besar. Biarpun kamu masih kecil, kamu diciptakan Tuhan istimewa. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menjadi saluran berkatnya, khususnya di saat seperti ini. Ya, ingat, kamu bisa lakukan banyak hal. Jangan gara-gara aku masih kecil tidak bisa lakukan apapun. Tidak, Tuhan bisa pakai siapapun. Dan Tuhan ciptakan kita istimewa. Ya, yuk kita sekarang mau menyanyi lagu istimewa.
bisa mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Teacher Carla, berkati kami semua yang mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita boleh dipertemukan kembali. Walaupun melalui online seperti ini, kita tetap bisa bersama-sama menyatukan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah setiap kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelumnya, kita mau sama-sama berdoa. Fold your finger, close your eyes, let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau mempertemukan kami pagi hari ini. Kami mau membuka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat buat Teacher Carla supaya boleh menyampaikan firman Tuhan dan setiap kami boleh menerima hikmat yang baru dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi anak-anak yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, sekarang kalian sudah siap? Kita mulai sama-sama ya. Tokoh Alkitab yang akan kita bahas pagi ini bernama Yusuf. Teman-teman ingat tidak? Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub. Bapak Yakub memiliki 12 anak laki-laki dan Yusuf adalah anak ke-11. Bapak Yakub sangat mengasihi Yusuf sehingga Bapak Yakub memberikan jubah yang sangat indah kepada Yusuf. Tahukah kamu, ketika Bapak Yakub memberikan jubah yang sangat indah, semua saudara-saudara menjadi iri. Mereka marah kepada Yusuf. Fakta yang kedua tentang Yusuf adalah seorang anak yang diberi hikmat oleh Tuhan. Sehingga dia adalah seorang anak yang suka bermimpi. Suatu ketika dia bermimpi bahwa dia adalah sebuah bintang yang bersinar di antara 12 bintang yang lain. Di situ juga ada bulan dan matahari. Dan ternyata dalam mimpinya semua bintang, bahkan bulan dan matahari sujud menyembah kepada bintang yang berkilau atau bintang milik Yusuf tadi. Mimpi itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sekali lagi, saudara-saudara menjadi iri hati dan mereka marah sekali kepada Yusuf. Fakta yang ketiga, karena saudara-saudaranya marah kepada Yusuf, mereka merencanakan rencana yang buruk, teman-teman. Apa yang terjadi? Yusuf dibuang ke dalam sebuah sumur oleh saudara-saudaranya. Tetapi tak lama kemudian mereka melanjutkan kejahatannya dengan menyelamatkan Yusuf dari sumur, tapi menjualnya kepada pedagang yang lewat pada waktu itu. Lalu mereka pulang dan berbohong kepada ayah Yakub, mengatakan bahwa Yusuf telah diterkam oleh binatang buas. Bapak Yakub sedih sekali. Sejak hari itu, Bapak Yakub banyak sekali menangis dalam kehidupannya karena dia merasa sangat kehilangan anak laki-lakinya. Lalu, bagaimana kehidupan Yusuf selanjutnya? Kehidupan Yusuf di Mesir, dia menjadi orang kepercayaan di rumah Potifar. Tapi pada waktu itu, istri Potifar membuat sebuah rencana yang jahat terhadap Yusuf. Dan teman-teman, akhirnya Yusuf masuk ke dalam penjara. Di penjara dia bertemu dengan 2 orang temannya, yaitu juru roti dan juru anggur.
Di sana dia menerjemahkan mimpi juru roti dan juru anggur. Tentu saja Yusuf tidak melakukannya sendiri. Dia berdoa kepada Tuhan untuk meminta hikmat sehingga dia bisa menerjemahkan mimpi. Suatu ketika, Raja Firaun juga bermimpi. Kita akan simak videonya ya, teman-teman bisa lihat. Joseph, I dreamed that I was standing on the banks of the Nile when 7 fat cows came out of the water. Then 7 skinny cows came out of the river. And suddenly, the skinny cows ate the fat cows. What does it mean? My God is telling you what He plans to do. The 7 fat cows mean that there will be 7 years with plenty of crops and food for everyone. But the 7 skinny cows mean that after that, for 7 years, no crops will grow and your people will have no food. This is horrible, terrible. No, Pharaoh. God has sent you this message so that you can prepare. Build barns to save some of the food that grows in the 7 years of plenty. Your people will have plenty to eat. It is true. You are filled with the Spirit of God. This is the wisest man in my kingdom. We'll build these barns and save our food. And there is only one man who I trust to do such an important job. This man, Joseph. Joseph went right to work. And soon the barns were bursting with grain and filled with cattle. But Joseph's greatest achievement was that the people loved him. God had helped Joseph do these wonderful things, and Joseph never forgot to thank him. Seven years later, the terrible drought that Joseph had warned about arrived. No crops grew anywhere, not even in Joseph's old home, Canaan. We're out of food, Father. There's a wise leader in Egypt who has stored food for 7 years. He's selling it to anyone who needs it. Then we'll go meet with him and buy his grain. Not Benjamin. I want him safe here with me. Joseph recognized his brothers. Bless you, great one. But they didn't recognize him, so he pretended to be a stranger. Where are you from? Canaan, great one, seeking food for our family. You're spies! No, we're brothers, from a family of 12. Please believe me. Liar! There are only 10 of you. One brother was killed, and Benjamin, the youngest, was left at home. I'll sell you my grain, but to prove that you are innocent and honest, bring this younger brother of yours the next time you come. I am going to keep one of you here until you return. Do you promise? We promise. God is punishing us for selling Joseph into slavery. He pleaded with us, and we betrayed him. I have no more time for you. Take your grain and go.
and remember your promise. Father, we had no choice. Oh, Simeon, my son, a prisoner in Egypt. But look, Father, we got the grain. Hey, my money's here in the sack. Now we'll be accused of being thieves as well as spies. Jacob didn't want to lose another son to Egypt. So the family tried to save their food. But soon it was all gone. We're leaving for Egypt. And we must take Benjamin. No, he'll wind up in prison like Simeon. We promised, Father. If Benjamin doesn't come, Simeon will stay in prison. And the Egyptian ruler won't sell us his grain. Benjamin will come home unharmed. I promise. If he doesn't, Judah, I'll die of sadness. Is your father well? Yes, sir. Good. God has blessed you. And you kept your promise, so I'll keep mine. Bagaimana videonya tadi? Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yusuf tadi. Yang pertama, kita harus membedakan dua hal. Ada masalah dan ada solusi. Masalah yang pertama yang terjadi dalam kisah Yusuf adalah masalah iri hati. Pada waktu itu, kakak-kakaknya mencari solusi dengan marah kepada Yusuf. Teman-teman, kadang-kadang dalam kehidupan kita memecahkan segala sesuatu dengan cara yang salah. Contohnya seperti kakak tadi, mereka iri hati, tapi mereka menyelesaikannya dengan cara marah. Masalah yang kedua adalah ketika Yusuf harus menerjemahkan mimpi. Mimpi juru roti, mimpi juru minum, dan mimpi Raja Firaun. Waktu itu, Yusuf juga bingung bagaimana ya cara menerjemahkan mimpi. Tapi Yusuf menemukan solusi yang terbaik dengan cara bertanya kepada Allah, kepada Tuhan. Dan itu menjadi solusi yang benar, sehingga mimpi yang diterjemahkan tidak diterjemahkan dengan salah, tetapi dengan cara yang benar. Yang ketiga, masalah yang terjadi dalam cerita tadi adalah masalah kelaparan. Apa ya solusi yang diberikan? Seperti yang kalian lihat di video tadi. Solusinya adalah Yusuf memimpin untuk membuat lumbung-lumbung tempat di mana makanan bisa disimpan, sehingga masyarakat di Mesir tidak akan pernah kelaparan. Tahukah kamu, bukan cuma di Mesir saja, tapi hampir di seluruh negeri yang lain. Masalah yang keempat adalah masalah iri hati. Masalah iri hati yang kakak-kakaknya lakukan dengan Yusuf dibalas dengan kasih. Itu baru solusi yang paling tepat. Sehingga di akhir cerita, Yusuf dan kakak-kakaknya bisa bersatu kembali dengan indah. Teman-teman, hari-hari ini dunia sedang mengalami masalah. Masalah virus COVID-19. Banyak sekali perubahan yang terjadi buat kalian, buat kami, orang-orang yang dewasa juga mengalaminya. Untuk teman-teman yang biasanya ke sekolah,
sekarang harus belajar secara online dari rumah. Itu adalah masalah yang baru. Oleh karena itu, setiap kita harus menjadi pemecah masalah-masalah dan kita harus memecahkan masalah dengan cara yang positif. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memecahkan masalah kita, ketika kalian tidak belajar bersama teacher di sekolah dan harus belajar di rumah, maka kalian harus melakukannya dengan taat kepada orang tuamu. Lakukan apa yang mereka minta, kerjakan tugas-tugasmu dengan rajin dan tekun. Dengan begitu, tidak akan timbul masalah-masalah yang baru dan semua bisa berjalan dengan baik. Yang berikutnya adalah masalah kesehatan. Bagaimana kita memecahkan masalah kesehatan yang terjadi dalam kehidupan kita? Dengan cara menjaga diri kita dan lingkungan di mana kita tinggal. Bantulah orang tuamu membersihkan rumah. Pastikan kamu mencuci tanganmu dengan bersih. Pastikan kamu menggunakan baju yang bersih dan mandi dengan rajin setiap hari, sehingga kesehatanmu bisa terus terjaga. Yang berikutnya yang tidak boleh kita lupakan adalah kita harus tetap bersyukur dan berdoa. Apapun kondisimu saat ini, dalam sakit ataupun dalam kondisi yang sehat, kamu harus mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak lupa kamu harus terus berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak sanggup manusia lakukan. Tuhan sanggup memberikan kesembuhan bagi seluruh orang di dunia yang menderita sakit. Tuhan juga sanggup menghentikan virus yang saat ini banyak sekali membuat orang lain menjadi takut. Nah, teman-teman, belajarlah menjadi seperti Yusuf, menjadi anak-anak yang bisa memecahkan masalah, menjadi anak-anak yang sabar, menjadi anak-anak yang mau melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Kita mau baca sama-sama Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, teman-teman, kita semua adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Oleh karena itu, kita meminta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mau percaya bahwa Engkau Allah yang menolong setiap kami. Engkau Allah yang memberikan hikmat bagi setiap kami. Bahkan Engkau Allah yang menuntun setiap kami untuk boleh mengerjakan hal-hal yang baik di depan kami. Tuhan yang mau menolong kami untuk menjalani kehidupan kami. Ketika kami berada dalam kesulitan, Tuhan, ketika kami harus menemukan masalah dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh datang dulu kepada Tuhan, berdoa dan meminta hikmat kepada Tuhan supaya kami tidak salah jalan. Terima kasih ya Bapa, urapi setiap anak-anak yang ada di rumah, Tuhan yang menyembuhkan mereka yang sakit, Tuhan yang menolong mereka menyelesaikan tugas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu di chapel berikutnya. Kita berharap supaya kita segera bisa bertemu. Tuhan berkati semuanya. Dadah.